Semoga gaung Uposatha semakin ke depan semakin kuat ya. Jadi pas Uposatha Anda melaksanakan Uposatha Sila dan juga berbuat baik. Ya, ini semoga jadi lebih baik dan bertambah kuat. Nah, di kesempatan ini pun bagi yang sudah menjalankan Uposatha, Bante mau tambah muatan tentang Uposatha itu sendiri. Dan bagi yang belum siap untuk Uposatha, semoga jadi semakin siap ketika ada kesempatannya. Ya, di dalam Uposatha Sutta Anguttara Nikaya 3, Sutta nomor 70, dikatakan Uposatha itu ada 3 jenis. Ada Gopalakuposatha atau Uposatha penggembala, Nigantu Uposatha atau Uposatha Niganta, dan yang terakhir Ariyu Uposatho, Uposatha para Arya. Ya, ini masing-masing ada definisinya. Uposatha penggembala itu dia hanya melewatkan hari dengan keserakahan dan kerinduan dalam pikirannya saja, walaupun dia Uposatha. Oh, hari ini saya udah makan ini, besok habis Uposatha saya mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Ngancem udah, pokoknya ya. Nah, itu, jadi tetap aja Uposatha tapi keserakahannya nggak terkendali, kepengennya nggak terkendali. Nah, itu namanya Uposatha penggembala. Ya, jadi kesenangan indrawinya tidak terkendali. Ya, Uposatha saja. Lalu yang kedua, Uposatha Niganta namanya. Niganta itu Uposatha petapa telanjang. Niganta itu di zaman Buddha. Dia mengajarkan agar bersimpati dan berbelas kasihan terhadap beberapa makhluk, tidak dengan yang lain. Nah itu, jadi hanya kelompoknya saja, berbuat baiknya kelompoknya saja. Oh misalnya, oh hari ini Uposatha misalnya, Anda berbuat baik aja sama yang Uposatha karena silanya lebih tinggi, itu bisa dikatakan seperti itu. Nah karena balik lagi, sila itu secara universal, tidak berkelompok pelaksanaan sila itu. Jadi baik kepada semua makhluk. Tapi di sini hanya membatasi saja. Oh, karena bukan kelompok dia tidak melakukan Uposatha, jangan baik, dia rendah. Nggak seperti itu juga. Baik kepada siapapun, apalagi ketika Anda melaksanakan Uposatha Sila, Anda berbuat baik kepada yang lain, nilai kebaikan Anda itu akan lebih tinggi karena sila Anda yang lebih tinggi, lebih baik. Jadi nggak boleh baik kepada yang lain, tapi baik hanya ke kelompoknya sendiri saja. Nah itu dikategorikan Uposatha Niganta, hanya mementingkan kelompoknya dan juga mengajarkan kebohongan atau ucapan salah munafik. Misalnya, oh saya bukan milik siapa-siapa, yang lain juga bukan milik siapa-siapa. Dia tahu itu rumahnya, dia tahu itu anaknya, dia tahu itu istrinya, suaminya. Jadi kesannya munafik itu mengajarkan kebohongan. Jadi yang ini yang perlu diperhatikan. Jadi sadari saja Anda Uposatha, kendalikan saja kekotoran batin Anda. Jangan berkoar-koar seperti apa gitu. Kesannya nanti beda di omongan, beda di tindakan. Yaitu kemunafikan dan juga mengambil barang yang tidak diberikan, artinya ada pelanggaran sila di waktu nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa lah. Cuma saya sama Tuhan aja yang tahu loh, dia bilang. Mau ngapain juga biarin aja, istilahnya ya kayak gitu, nggak ada yang lihat kok, melanggar ya melanggar aja. Nah itu, jadi melakukan pelanggaran sila itu dibilang Uposatha Niganta. Nah berikutnya adalah Uposatha Arya. Di sini pada intinya pada saat melaksanakan Uposatha, pikiran kotor dibersihkan dengan usaha. Kayak Anda cuci piring, piringnya kotor ya usahanya Anda bersihkan dengan sabun, pakai spons, pakai air, dibersihkan, digosok. Ya, begitu juga pada saat Uposatha Arya ini, pada saat Uposatha Anda merenungkan tentang kualitas Buddha, Buddha Nusati. Ketika pikiran Anda kotor, pikiran muncul kilesa, Anda renungkan kualitas Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu dan sebagainya. Itu dibilang Uposatha Brahma atau Brahma Uposatha. Ketika Anda dengan pikiran yang juga kotor, terus Anda bersihkan dengan perenungan Dhamma. Swakato Bhagavata Dhammo. Nah itu namanya Dhamma Uposatha. Juga ketika Anda merenungkan Sangga, itu dibilang Sangga Uposatha. Sangga Uposatha. Ya, itu apa namanya? Menjaga kebersihan, kemurnian pikiran pada saat Uposatha. Juga perenungan sila.
Sila juga sama. Anda merenungkan sila Anda, itu dibilang sila uposata. Dengan perenungan sila. Kalau saya melaksanakan sila, tidak ada pelanggaran, dan sebagainya. Juga ada namanya dewata uposata. Dewata uposata itu Anda perenungan tentang sada, perenungan tentang sila, perenungan tentang pembelajaran Anda sutta, perenungan tentang caga, perenungan tentang panya. Yang mana itu semua dilakukan bahwa para dewa dengan melakukan punya sada, silanya kuat, sutanya banyak, pembelajarannya bahu suta, caganya juga tinggi, panyanya juga, kebijaksanaannya juga kuat. Mereka terlahir di alam dewa. Perenungan-perenungan itu, 4 raja dewa karena punya kondisi-kondisi baik itu semua sehingga mereka terlahir sebagai dewa. Itu yang dibilang dewa uposata. Nah, itu adalah kualitas-kualitas yang Anda bisa tambah ketika Anda melaksanakan uposata sila. Jadi sekali lagi bukan hanya 8 faktor itu saja. Sekali lagi itu juga yang lain juga Anda harus coba perbaiki, tingkatkan kualitas pelaksanaan uposatanya ya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini di sutta ini Buddha menjelaskan bahwa kebahagiaan dari seorang raja dunia itu tidak 1/16. Tidak 1/16-nya bagi seseorang yang melaksanakan uposata sila dan mendapat kebahagiaan surgawi. Uposata sila ini Anda mendapatkan kebahagiaan surgawi. Luar biasa manfaatnya, luar biasa faedahnya, hasilnya sungguh luar biasa kalau Anda bisa melaksanakan dengan baik uposata sila ini. Dengan perenungan uposata ini ya. Ini kira-kira petunjuk dari Bante. Manfaatkan kesempatan ini selagi kita masih bisa melakukannya. Ketika kita nggak bisa, akan sulit punya kesempatan ini. Selamat beruposata, semoga Anda bisa maksimal menjalankan uposata sila pada hari ini. Oke, sadu, sadu, sadu.